Perkenalkan, nama saya Andre Putra Melini. Jadi hari ini saya dan Fuheng akan menjelaskan mengenai artikel kami dengan judul "Imannya sudah dapat digunakan untuk MRT". Sebelumnya kita mulai dengan penjelasan apa sih itu Imani dan MRT. Jadi Imani itu adalah sistem pembayaran yang disediakan oleh lembaga perbankan, di mana sistem pembayaran dengan Imani ini bisa dibilang lebih simpel karena hanya berbasis satu kartu yang kartu ini terdapat chip yang biasa digunakan untuk mendeteksi ke mesin-mesin pembaca e-money ini. Jadi e-money itu kayak uang yang ada di dalam kartu berupa saldo. Nah, bank-bank di Indonesia kebanyakan udah ada sistem pembayaran e-money, contohnya kayak BCA, BRI, BNI Mandiri, CIMB Niaga, dan yang lain-lain. Jadi kayak rata-rata bank udah punya sistem pembayaran e-money inilah. Oke, kita lanjut ke kelebihan e-money. Jadi kelebihan e-money itu kayak ringkas, jadi kayak lebih simple karena dengan adanya e-money ini, jadi kita nggak perlu bawa uang tunai yang berlebih lagi, karena untuk membawa uang tunai kan juga lebih berbahaya, bisa jadi curi ataupun kehilangan, jatuh gitu. Jadi dengan adanya e-money, kita hanya perlu membawa satu kartu, tapi satu kartu ini bisa digunakan untuk berbelanja, bisa digunakan untuk membayar MRT dan lain-lainnya. Jadi lebih ringkas. Yang kedua, e-money ini nggak butuh PIN atau tanda tangan, jadi lebih gampang dalam sistem pembayarannya. Kita lanjut ke kekurangannya. Jadi kayak sesuatu pasti ada plus dan minusnya. Nah, plusnya sudah saya jelaskan tadi. Minusnya dari e-money ini nggak bisa diisi banyak, karena kalau misalkan kita ingin membayar barang yang terlalu mahal, masih belum bisa digunakan dengan sistem pembayaran e-money ini. Nah, kedua, sistem pembayaran e-money ini masih kurang atau kekurangannya karena masih banyak toko-toko di luar sana yang belum memiliki mesin untuk mendeteksi sistem pembayaran dengan e-money. Jadi kayak beberapa toko-toko masih menggunakan uang tunai dalam sistem pembayarannya. Jadi kayak masih belum tersebar luas lah untuk e-money di setiap toko yang ada di Indonesia ini untuk berbelanja. Oke, kita tadi dijelaskan tentang e-money, kita lanjut ke MRT. Jadi MRT atau Mass Rapid Transit ini adalah transportasi umum yang ada pada rel, di mana transportasi ini digunakan untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan kurung waktu yang singkat. Jadi kayak harus on time. Contoh ingin bekerja, jadi harus on time, atau ingin membeli bahan masakan, jadi harus on time agar tidak telat dan dalam memasak dan lain-lain. Jadi kayak, tapi biasanya lebih banyak digunakan adalah untuk pergi ke kantor atau bekerja, karena butuh waktu yang singkat untuk sampai ke daerah yang ingin dituju itu. Nah, MRT pertama kali dioperasikan di Indonesia, atau pertama kali dioperasikan di Jakarta pada tanggal 1 April 2019, dan pernyataan bahwa e-money sudah dapat digunakan untuk MRT pada tanggal 26 Maret 2019. Jadi kayak pernyataan ini disampaikan oleh William Sabandar berupa PT Direktur Utama MRT. Dia mengatakan bahwa MRT ini dapat digunakan menggunakan e-money. Jadi kayak e-money ini dapat digunakan untuk melakukan perjalanan menggunakan MRT. Nah, terdapat 5 bank yang sudah bersiap untuk sistem pembayaran e-money ini digunakan untuk MRT, yaitu pertama Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank DKI. Di Jakarta, MRT ada 13 stasiun pemberhentian yang membentang dari Lebak Bulus, melewati Fatmawati, Blok M, Sudirman, hingga Bundaran HI. MRT di Jakarta menyediakan 4 jenis layanan kartu, yakni tiket single trip, kartu yang biasa dipakai hanya untuk sekali perjalanan. Yang berikutnya adalah tiket multi trip, kartu yang bisa dipakai berkali-kali dan bisa diisi ulang. Kartu Jaklingko, kartu multiguna yang digunakan untuk pembayaran transportasi publik di Jakarta. Dan yang terakhir, kartu elektronik bank, kartu pembayaran yang dikeluarkan oleh bank.
Ada beberapa jenis bank e-money seperti BCA dengan Flash, Mandiri dengan e-money, BNI dengan Tapcash, BRI dengan Breezy, dan lainnya. Hubungan antara penggunaan e-money untuk transportasi umum atau MRT terhadap BI. Jadi untuk hubungannya adalah transaksi non tunai seperti e-money serta secara tidak langsung memiliki dampak terhadap perekonomian di Indonesia. Contoh dampaknya adalah permintaan terhadap uang tunai yang ada di Indonesia menurun. Karena e-money dan uang tunai bersifat substitusi atau saling menggantikan, sehingga keduanya memiliki hubungan negatif. Peran BI dengan e-money sebagai berikut adalah: yang pertama, sebagai operator dalam e-money adalah memberikan layanan transaksi yang sangat memudahkan penggunanya agar tidak perlu membawa uang tunai lagi dalam melakukan transaksi atau membeli kebutuhan serta keperluan, dan juga e-money membantu penggunanya dalam menggunakan MRT tanpa harus top up menggunakan uang tunai maupun harus menarik uang tunai untuk membeli kartu MRT. Yang kedua, peran BI sebagai fasilitator dalam e-money adalah memberikan fasilitas kepada penggunanya berupa kartu yang dilengkapi dengan chip untuk memudahkan penggunanya melakukan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Yang ketiga, peran BI sebagai pengawasan dalam e-money adalah agar kegiatan transaksi yang dilakukan oleh penggunanya akan lebih aman dan juga terhindar dari tindakan penipuan ataupun kejahatan lainnya. Yang berikutnya, peran BI sebagai perizinan dalam e-money adalah memberikan izin transaksi kepada berbagai perusahaan ataupun pihak-pihak yang melakukan transaksi menggunakan e-money. Yang terakhir, peran BI sebagai regulator dalam e-money adalah memastikan bahwa transaksi menggunakan e-money dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.